Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Hari ini masuk kita yang ke 10 ya. Masuk yang ke-10. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa wal 'ashiratu annahu mukhatirun bi nafsihi. Bahaya yang ke-10 bagi peminum khamar, dia adalah membahayakan dirinya sendiri. Li'annahu yakhafu an yanza'a minhul iman, li'annahu yukhafu an yunza'a minhul imanu inda mautihi. Dikhawatirkan bahwa dicabut iman dari dirinya ketika dia mati. Oleh karena dalam hidup dia memang tidak menghalalkan minum khamar, tapi tindakan dia minum khamar itu menimbulkan khawatir waktu mau mati, seakan-akan waktu hidup dia menghalalkan minum khamar, maka tercabut nanti iman waktu mau mati itu, mau bagaimana lagi? Itulah batas akhir. Jamaah ya. Fahadhi uqubatun fid dunya. Ini siksaan di dunia qabla an yantahiya ila uqubatil akhirah, sebelum sampai dia kepada siksaan akhirat. Jadi minum khamar ini enggak ada bagus-bagusnya. Fa amma uqubatul akhirah fa inna la tusa. Adapun hukuman siksaan di akhirat sesungguhnya tak dapat terhitung banyaknya. Di antara min syurbil hamimi, minum air yang sangat panas di tentu neraka ya, wazakumi, dan memakan buah pohon zakum. Nah, ya. Wa fautis sawabi, hilang pahala. Karena itu fala yanbaghi lil aqil an yakhtara ladzata qalilatin wa yatruka ladzatan Fala yanbaghi lil aqil an yakhtara ladzatan qalilatan wa yatruka ladzatan tawilatan. Maka tak pantas orang berakal memilih keenaan sementara yang sedikit, kemudian dia mengabaikan keenaan yang selamanya. Jadi yang abadi. Ini cara orang berakal. Ini yang kalimat terakhir ini tidak berlaku hanya pada khamar saja, pada seluruhnya. Orang berakal pantas memilih kenikmatan abadi daripada kenikmatan sementara. Lah kalau harus menikmati kenikmatan sementara juga, jadikan itu jalan untuk menikmati kenikmatan abadi, yaitu diantaranya makan dan hubungan kelamin. Itu enak, makan enak, hubungan kelamin enak. Jadikan itu untuk kenikmatan abadi. Maka keluarlah petunjuk agama terkait makan, terkait perhubungan kelamin. Tak bisa sembarangan. Seterusnya, waruya an Muqatil bin Sulaiman, diriwayatkan dari Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu anhu, terkait dengan firman Allah surat Maryam ayat 85-86. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa, mereka dikumpulkan kepada Allah yang kasih, wafdan, sebagai utusan-utusan yang terhormat, dan kami halau, kami giring orang-orang yang berbuat jahat, mujrim, orang-orang yang berbuat jahat ke dalam jahanam, wirdan, dalam keadaan haus. Saya pikir sehari 2 hari belakangan ini luar biasa panasnya. Kita dapat rasakan macam mana tidak enaknya haus. Apalagi Allah kabarkan ini di dalam siksaan itu. Saya tidak mampu membayangkan bagaimana hausnya. Saya tak tahulah. Nah, dalam keadaan haus begini, kita di sini yang demikian haus, selalu saja pilihan kita tidak air putih. Biasanya es. Itu dapat membantu pemahaman kita bagaimana orang di neraka begitu hausnya, lantas kemudian dihidangkan Allah atau tersaji di depan mereka hanya ada air yang sangat panas.
nggak diminum haus, ini ada air, apa boleh buat? Padahal para ahli sudah katakan air putih itu jauh lebih sehat berbanding kalau kita sedang haus minum yang lain. Itu seluruh ahli katakan gitu. Cuma memang mungkin rasa kita tidak enak. Nah, di akhirat pun begitu. Jadi mau bagaimana lagi? Ini yang ada. Sampai mereka minum nanah, darah dan seterusnya. Sangkinkan hausnya tak ada lagi minuman. Ya. Qala, ketika Muqatil bin Sulaiman ditanya tentang ayat ini, dia jelaskan. Yuhsyaru ahlul jannati, orang-orang yang pengisi surga dikumpulkan fayadan tahu ila babil jannah. Ketika mereka telah sampai ke pintu surga, tiba-tiba mereka berada di sebuah pohon. Pohon itu, dari pohon itu mengalir dua mata air. Mereka minum dari salah satu kedua mata air itu. Fala yabqa fi butunihim qadrun. Dengan minum itu tidak ada sedikit pun kotor lagi di dalam perut mereka. Illa kharaja minal jawfi. Keluar semua dari tenggorokan mereka. Kalau cara kita ini di dunia ini, apa itu pencahar, broklat, ya. Untuk membersihkan itu. Semua itulah ina ukhra. Kemudian orang-orang surga itu datang ke mata air yang lain. Mereka yaqtasiluna fiha, membersihkan diri di mata air itu, maka tidak ada sedikit pun di tubuh mereka lagi kotor. Apapun tak ada, illa dahaba, kecuali hilang. Nah, sedikit pun tak ada lagi kotor di tubuh mereka, kecuali pergi. Jadi kecuali hilang, dari dalam bersih, dari luar pun bersih menggunakan air dari dua mata air tadi. Itulah firman Allah Ta'ala, Az-Zumar ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera untuk kalian. Tibtum, enak-enaklah kalian. Tayyib, ya, tayyib kata kita. Itu tibtum, enak-enaklah kalian. Masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan abadi. Khalid, khuldi, kekal selamanya. Summa yu'tauna bi najaiba minal ibli. Kemudian diberikanlah kepada mereka unta-unta yang terbaik. Jamaah. Unta-unta yang terbaik. Di sini disebut terbuat dari permata merah. Kedua kakinya emas, ditaburi dengan permata yakut. Kemudian tali kekangnya dari permata lu'lu'. Setiap orang penduduk surga diberikan 2 helai pakaian. Kalau sehelai, lau annal hullata minha asyraqat. Kalau sehelai pakaian itu nampak atau diberikan atau bersinar kepada penduduk dunia, la'adha'at lahum. Cahaya pakaian itu sanggup menerangi orang-orang yang ada di dunia dari kegelapan. Wa ma kullu haidin min hafadhat mal malaikati yadulluna ala masakin fil jannah. Setiap orang pengisi surga itu didampingi malaikat hafadah yang menjadi guide mereka, penunjuk mereka untuk masuk ke tempat-tempat mereka nanti dalam surga. Apabila masuk ke dalam surga, maka rufi'alahu qasrun min fiddati. Dibuatkanlah untuk mereka sebuah istana dari perak, rufi'a yang tinggi. Ditinggikan untuk mereka istana perak, dibuat istana yang tinggi. Yang tiang-tiangnya terbuat dari emas. Apabila sampai ke sana, datanglah pelayan-pelayan yang cukup banyak menjamu mereka. Seperti permata yang bertaburan, sangkinkan banyaknya. Bersama para pelayan itu ada perhiasan dan pakaian. Kemudian bejana yang mereka bawa terbuat dari perak. Kemudian pula lagi gelas yang mereka bawa terbuat dari emas. Kemudian malaikat mengucapkan salam sambutan kepada mereka. Mereka pun membalas salam itu dan masuklah mereka ke dalam surga. Ini cerita Muqatil bin Sulaiman terhadap ayat Maryam tadi, surat Maryam tadi. Fa idza ra'a ma'adallahu minal manazil wal karamati, ketika orang-orang surga melihat tempat-tempat tinggal kemuliaan yang Allah sediakan untuk mereka, tahayya alin nuzuli, yang bersiaplah mereka, tuhuyyi'a, yang dipersiapkan untuk mereka masuk singgah, fataqulu lahu hafadhatuhu, malaikat hafadhah pun mengatakan kepada mereka, ma turid, apa ingin kau? Cakap-cakap kita dengan malaikat. Fayaqulu, maka orang surga yang masuk surga tadi ditanya, kemudian menjawab, fayaqulu, dia menjawab, uridun nuzula, aku ingin masuk.
ila karamatillah, ke dalam kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Karamah, kemuliaan, bahasa kita menjadi keramat. Tapi sayang di masyarakat, keramat ini dipahami hal-hal yang ngeri-ngeri. Bisa terbang, bisa ini. Kesudahan agama dipandang sesuatu yang kayak gitu-begitu. Keramat ini kemuliaan, jamaah. Dan kemuliaan itu diberikan Allah kepada manusia. Ini supaya jangan salah faham. Ya, dianggap kalau sudah orang jadi alim dekat dengan Allah Ta'ala, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Tidak. Keramat tertinggi itu ketika orang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat. Fayaqulu lahu, maka malaikat pun mengatakanlah kepada orang surga itu, sir amamaka, jalan kau ke depan. Di depan kau itu mau afdalu min hadza. Ada yang lebih hebat lagi dari istana yang kau tengok terbuat dari permata, yakut dan seterusnya. Depan kau ada lagi. Fatasararu fi ala qasr min dhahabin syarafu min al-lulu. Nampaklah ketika dia berjalan ke depan, nampak dia tinggi, istana terbuat dari emas yang tiang-tiangnya terbuat dari permata lulu. Apabila dia dekat, datang pula pelayan-pelayan seperti tadi yang banyak seperti permata yang tersebar. Mahunaniyatun min fiddah, mereka membawa bejana perak dan gelas emas. Mereka mengucap salam kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga dan mereka pun membalasnya. Nah, orang yang masuk ke dalam surga tadi tentu inginlah masuk atau menetap di rumah tadi, di istana tadi. Terserahlah kita mau artikan villa pun villa lah. Cuma kalau qasrun itu istana. Maka malaikat hafaz katakan kepada dia, jalan lagi. Di depan kau ada yang afdalu min hadza, lebih lagi daripada ini. Apabila dia berjalan ke depan, nampak dialah tinggi istana terbuat dari permata yakut merah. Dari dalam terlihat dari luar, luar terlihat dari dalam. Sangkinkan sofaihi, sofa ya bersih, jernih, tak ada sedikit pun kotor-kotor. Fa'idha dan istaqbalatul wasaifu kama istaqbalnahu fil qasrainil awwalaini. Apabila orang surga tadi dekat, inginlah ke dalam istana tadi, tiba datang pula kepada dia pelayan-pelayan seperti di dua istana sebelumnya dan mengucapkan salam kepadanya. Dia pun membalas salam itu. Apabila dekat dia, datanglah bidadari. Bidadari yang mengenakan 70 pakaian. Apa enggak sumuk nih? Coba dulu. Enggak bisa. Surga itu di luar daripada kemampuan pikiran kita. Jamaah. Di sini 70 macam perhiasan. Ya, hullah. Ya, hullah. Ya, 70 macam perhiasan. Hulal. Huli. Ya. Kalau hullah itu pakaian. Kalau huli baru perhiasan. Di situ diterjemahkan jadi perhiasan. Nah, padahal hullah itu pakaian. Makanya itu kan enggak masuk di pikiran kita ini. La tusyabbil hullatul hullata. Satu pakaian. Itulah kita katakan surga itu saya pikir-pikirkan. Yang penting masuk. Karena kalau dipikir-pikir dalam hidup ini pun ada banyak hal yang tak masuk dalam akal kita. Tapi kan sebagian orang yang menggunakan akal pikirannya enggak masuk akal, kesudahan menggiring dia menjadi ateis. Yaitu tanggung jawab dia lah. Ya, itu tanggung jawab dia, jamaah. Satu pakaian tak sama dengan satu pakaian yang lain. Laisa alayhi mafsun illa wa alayhi hullatun. Setiap anggota tubuh dia ada perhiasan. Yujadu riha min masirati mi'ati amin. Aromanya tercium dari jarak 100 tahun perjalanan. Apa enggak pening kepala awak wangi kali kayak itu? Coba. Kan? Nanti ada yang nanya, tergantung jalan siapa, kata. Oke lah, kata kita. Kendaraan apa yang paling cepat di muka bumi ini? 100 tahun kan jauh juga, kata kita. Tapi sudah tercium aromanya. Begitu wanginya dalam surga. Lantas orang bayang-bayangkan, apa enggak pening kepala awak? So, begini nanti, mudah-mudahan nggak kejadian lah. Nanti ada orang-orang yang ngerti agama tapi jahat. Dia kata nanti di surga itu misal kata berbahasa Arab, sedangkan kita nggak ngerti bahasa Arab. Itu macam mana? Maka perlu kursus, kata dia.
Dia buat kursus bahasa Arab untuk cari cuan, cari duit. Dan kita percaya itu sebahagian macam kita sekarang ini. Jadi surga itu luarlah daripada kemampuan kita berfikir. Biarlah itu urusan Allah Ta'ala saja. Urusan kita bagaimana masuk ke dalam surga. Dah itu saja. Buat yang baik-baik. Buat jemaah ya. Faidha nadhara ila wajhi, apabila orang surga melihat wajah bidadari itu, maka wajah dia nampak di wajah bidadari itu. Saking jernih muka si bidadari. Apabila dia melihat dadanya, nampaklah kabdaha. Ya, mungkin diterjemahkan jantung. Kabdun itu empedu, tapi sudahlah diterjemahkan jantung. Nampak min riqati siyabiha, oleh karena pakaiannya tipis. Nampak mukhusaqiha, betisnya pun nampak. Isi betis tu nampak oleh karena tulangnya pun tipis, kulitnya pun tipis. Apa enggak ngeri awak? Pernah X-ray? Sinar X. Nah, itu tidak nampak bidadari itu. Ya mah. Coba, awak jantan yang menghayal bidadari aja. Karena nengok bini awak, alah, ginilah bini awak. Cantiklah bidadari rasa awak. Padahal saya sudah sampaikan, tidak ada ibadah tertinggi selain sembahyang. Bidadari tak pernah kita dapat riwayat dia sembahyang. Dalam surga tidak ada sembahyang. Takkan istri kita lebih rendah dari dia. Tapi kita ini salah konsep. Salah konsep. Oh, mau bidadari tidak. Istri kita tetap lebih utama. Sebab apa? Dia sembahyang. Dan manusia lebih utama daripada bidadari. Ya, dia di dalam rumah yang lebarnya farsah kali farsah. Situ mungkin 8 kilo kali kilo. Terserahlah dia mah ya. Sama kumis ludzalik. Ya. Kemudian sama kuhu misludzalik. Wasam kumis ludzalik, sebesar itu, selebar itu juga, tebalnya selebar itu, panjangnya selebar itu. Ada 4.000 daun pintu terbuat dari emas. Di dalamnya ada bisa lantai terbuat dari emas yang permadani ya, bisa permadani, lantai terbuat dari emas yang ditaburi, disaluti oleh permata lu'lu'. Qad tabaqal bait, permata itu pun meliputi rumah tadi itu juga. Ada dipan, ya, dipan yang apa itu? Dipan itu lebih kurang luasnya 70 kamar ya, daripada kamar-kamar dunia. Macam mana ini kan? Jadi ada dipan itu apa namanya itu, perabot dipan itu berupa perabot lah, perabot rumah. Di rumah itu luasnya 70 kamar dunia. Kalau dia duduk ingin bubuhan tuh datang sama dia sampai dia makan, atau ya dhahabu bihi sariruh, atau dia bisa terbang bersama dipannya itu ke tempat buah tadi makan. Ini semua pahala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang mereka takut menjauhkan diri dari minum khamar dan perbuatan-perbuatan keji. Sekarang ginilah, ini kalau kita pakai akal-akal. Nih kalau pakai akal-akal nih, kita duduk, buah itu datang. Kesudahan kita kan nggak bergerak, alias mager, malas gerak. Ini kalau dalam jangka panjang, kira-kira badan itu akan sakit nggak jadinya? Nggak gerak-gerak. Sakit. Jadi cuma itu cuma dulu. Kan? Itulah saya bilang tadi. Ini kalau kita pakai akal. Kalau pakai akal, makanya nanti ada yang terfikirkan, ada yang tak terfikirkan, ada yang di luar pikiran kita. Ada yang terpikirkan, ada yang tak terpikirkan, ada yang di luar pikiran. Itu macam mana jalan ceritanya? Ya. Qala wa yusaq walan nar ilan nar. Orang neraka digiring ke neraka. Yusaq digiring ke neraka. Kalau fa idza dunu minha, apabila didekatkan kepada mereka, futihat abwabuha, dibukalah. Bisa dibaca wihidza danau, apabila mereka dekat. Apabila mereka didekatkan juga bisa. Karena dalam pikiran saya nggak ada orang yang masuk neraka. Macam mana pun akal sehat mengatakan nggak ada orang masuk neraka. Yang ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Mana ada orang ikhlas masuk api? Nggak ada itu. Tapi kalau masuk surga iyalah. Berebut awak. Ini jelas api masa masuk awak. Nah, maka tadi saya baca dunu. Apabila mereka didekati.
apabila mereka didekatkan kepada neraka. Futihat abwabuha, terbukalah pintu-pintu neraka itu. Fastaqbalahumul malaikatu bimaqamil hadid. Maka malaikat pun menyambut, menghadapi mereka, membawa apa situ cambuk, ya, cambuk dari besi. Membayangkannya ekor pari. Ekor pari itu racunnya pun ada itu ekor pari itu. Oh jamaah. Kalau nar lam yaqa minhum adun illa lazimahu adzabun. Apabila mereka masuk ke dalam neraka, tak ada anggota tubuh mereka yang tersisa kecuali mengalami siksaan, baik karena ular yang mematuk, atau karena api yang membakar, atau karena malaikat yang memukul. Kalau apabila malaikat memukul orang-orang neraka itu hawa finar, hawiyah finar. Hawiyah finar. Dia masuk ke dalam neraka itu terbenam sejauh 40 tahun yang tak sampai-sampai ke dasarnya. Coba dulu. 1 tahun akhirat, 1000 tahun dunia. Nah, jadi kalau 40.000 tahun, 40 tahun sekali pukul 40 tahun. Gini jamaah. Melayang-layang nggak sampai dasar itu juga sebuah siksaan. Nah, melayang-layang nggak sampai dasar itu sebuah siksaan. Belum lagi dia dipukulnya itu. Semua yang rafa'ul lahabu. Kemudian lidah api itu justru yang menerbangkannya balik ke atas. Dipukul lagi oleh malaikat. Masuk lagi ke dalam. Coba. Nongol kepala pukul. Oleh api diangkat. Nongol kepala pukul. Oleh api diangkat. Sejauh 40 tahun. Surat An-Nisa 56. Apabila masak kulit mereka, kami ganti kulit yang lain supaya mereka merasakan siksaan itu. Allah perkasa, Allah bijaksana. Karena nanti orang akan bilang kejam kali disiksa. Tapi ujung ayat hakiman, bijaksana. Maka Allah Maha Tahu meletakkan ketetapannya. Itu di luar daripada kemampuan kita berfikir. Kata Muqatil bin Sulaiman, setelah sampai kabar kepada kami, yaum samarrat, kula yaumin sab'u marrat, annahu yubaddaluna kula yaumin sab'a marrat. Diganti kulit mereka setiap hari 7 kali. 70. 70 kali. 70 kali di situ. Ya, tak apalah. Kitab Arabnya 7. 7 aja Ustaz. Ya, tak apa, 70. Yang penting intinya siksa. Ada, itu saja cara memahaminya. Kitab saya ini wa balaghana annahu yubaddaluna kula yaumin sab'a marrat. Telah sampai kabar kepada kami, kata Syekh Muqatil bin Sulaiman, bahwa mereka diganti setiap hari 7 kali. Di terjemahan 70 kali. Manapun itu, jangankan 70 kali, jangankan 7 kali. Sekali saja sudah luar biasa, di luar kemampuan kita memahaminya. Kalau apabila mereka haus, mereka pun minta minum. Diberikanlah air panas yang sangat panas. Bahkan air itu kalau dekat ke wajah mereka, daging-daging wajah mereka pun berguguran. Kemudian air itu mereka minum masuk ke mulut. Maka gigi geraham mereka, gigi saing mereka, anak tekak. Tahu anak tekak? Yang bergantung-gantung kecil di tenggorokan. Itu pun hancur. Taskutu. Berlepasan. Masuk ke dalam perut, maka usus mereka pun berpotong-potongan. Kulit mereka pun masak. Itulah dia. Yusharu bihi ma fi butunihim wal juludu walahum maqami'u min hadid. Ini surah Al-Hajj ayat 20-21. Dihancurkan isi perut mereka, kulit mereka. Mereka disiksa menggunakan cambuk yang terbuat dari besi. Fayu'adzabuna masyaallah an yu'adzabu. Mereka disiksa sekehendak Allah. Macam mana Allah kehendak siksa? Karena kemudian mereka memanggil malaikat penjaga neraka Jahannam. Mereka panggil. Tsumma yad'una khazanat Jahannam. Apa kata mereka kepada malaikat? Itu surat Ghafir ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum. Ayo mintalah, malaikat penjaga neraka Jahannam. Coba minta sama Allah agar yukhaffaf anna yawman minal adabi. Agar diringankan sehari pun jadi siksaan ini. Ada. Fala yujibunahum, malaikat tidak open, malaikat tidak menjawab, tidak menyahut, tidak memenuhi mereka.
Ini bukan masa minta, ini masa mengalami hukuman. Tuh. Jangan dulu jemaah. Kalau di dunia, saya pun tak pasti ya, tapi sependek yang saya tahu di dunia, kita disiksa pun terhukum dalam penjara. Masih ada juga belas kasih daripada sipir atau petugas penjara itu. Masih ada juga lah, sikit-sikit. Kalau mereka nggak bisa. Ya. Semua dong malikan arba'aman friju. 40 tahun mereka memanggil-manggil malaikat Malik. Malaikat Malik. 40 tahun lamanya memanggil-manggil. 40 tahun manggil-manggil enggak dipenuhi. Awak nunggu aja malas rasanya. Sampai ada kata orang memang menunggu itu perbuatan yang membosankan. Padahal tak lama, baru 5-10 menit. Ini 40 tahun manggil malaikat Malik. Fayaquluna, mereka bilang, qad da'una al-khazanata wa da'una Malik falam nujib. Kami panggil malaikat penjaga neraka, kami panggil malaikat Malik, tak ada yang datang. Jadi orang tu cerita sama orang tu, halumu falnajza, apa boleh buatlah. Terkejut-kejut aja lah kita begini ni. Panggil ini tak datang, panggil ini tak datang. Fayajza'una fala yughni anhum. Mereka pun dalam keadaan syok, terkejut, yang tidak memberikan manfaat bagi mereka sendiri. Atau ada guna mau apa lagi? Kemudian mereka bilang kalau halumu fal nasbir. Sabar aja lah, awak macam mana? Gundah gulana, syok, merepet, mengeluh nggak ada hasil, diam aja lah. Fayasbiruna fala yughni anhum. Sabarlah mereka dalam neraka, tak ada manfaat bagi mereka sabar itu. Itulah yang mereka ucapkan. Ini surah Ibrahim ayat 21. Sama saja bagi kita ngeluh atau kita sabar, nggak ada juga jalan keluar daripada siksaan ini. Fahadal adzabul kufar. Ini azab bagi orang-orang kafir. Lakinnal muslimu idza syaribal khamra. Tetapi orang muslim kalau dia minum khamar, wajara lisanihil kufru. Tetapi di mulutnya itu tercakapkan yang membuat dia menjadi kufur. Tercakapkan yang buat dia jadi kufur waktu dia mabuk itu, kan? Yukhafu an yazul anul iman, takut kita, dikhawatirkan tercabut iman ketika dia mati. Kalau begitu jadilah dia kekal dalam neraka, masuk dalam kelompok orang-orang kafir yang bukan beragama Islam. Itu dikhawatirkan. Makanya tapi nanti orang bilang, tapi kan dia mabuk luar akal dia. Kita kata, dia kan sengaja membuat akalnya hilang. Di situ masalahnya. Jamaah ya. Jadi, saya yakin kita tak ada lakukan itulah. Ya. Maka orang muslim pantaslah menjauhkan diri dari minum khamar. Putuskan hubungan dari orang-orang yang minum khamar. Dalam pengertian, bukan putus kontak batin. Tapi jangan berkumpul-kumpul. Karena kalau dia bergaul dengan peminum khamar, khawatir nanti dia pun akan kena debu-debu khamar itu juga. Itu maksudnya itu, apa namanya itu, orang makan angka, kita kena getahnya. Jadi dikhawatirkan kena juga. Wa yatafakkaru fi hauli yaumil qiyamah. Pantas dia merenungkan dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Siapa saja yang dia merenungkan dahsyat huru-hara hari kiamat, fala yamilu qalbu ila syarbil khamar. Pantaslah tidak condong hatinya, tidak pun ada sikit hatinya ingin minum khamar, dan tidak pula ingin berkawan dengan orang-orang peminum khamar. Tapi bukan putus kontak batin. Bukan. Ya. Habis. Diriwayatkan daripada Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan, manusia, telah sampai kabar kepada kami, manusia kalau dia minum khamar, hatinya menghitam. Kali kedua kalau dia minum khamar, malaikat hafazah tidak lagi mau tanggung jawab urusan dia. Kan ngeri itu. Awak kerja di kantor tapi bos nggak peduli lagi. Kira-kira macam mana itu jemaah? Kan? Atau kawan-kawan sekantor udah nggak peduli lagi. Masuk-masuk, tegur enggak, apa enggak, rasanya enggak enak lah. Apa jadi pikiran juga lah, nggak sedap itu. Apabila dia jadi kalau dia minum kali ketiga, malaikat maut nggak peduli sama dia. Sedap nih, nggak mati awak katanya.
Bukan itu. Apabila minum yang keempat, Nabi Muhammad SAW dah lepas tangan, lepas tanggung jawab dari urusan dia. Ngeri nih. Yang kelima, sahabat-sahabat Nabi pun tak peduli sama dia. Minum kali keenam, malaikat Jibril tidak perhatikan dia. Minum ketujuh, malaikat Israfil tidak perhatikan dia. Minum kedelapan, malaikat Mikail tidak tanggung jawab sama dia. Minum kesembilan, langit tidak open sama dia. Minum ke-10, bumi tidak open sama dia. Kalau ke-11, hewan-hewan di laut tidak peduli sama dia. Kali ke-12, matahari bulan tidak open, tidak peduli, lepas tanggung jawab dari urusan dia. Yang ke-13, bintang-bintang di langit. Yang ke-14, makhluk keseluruhan. Yang ke-15, pintu surga tertutup. Yang ke-16, pintu neraka terbuka. Yang ke-17, malaikat pemikul arasy pun tidak peduli lagi sama dia. Yang ke-18, kursi, kekuasaan Allah, tak lagi mengurus dia, tak peduli sama dia, lepas tanggung jawab. Yang ke-19, arasy itu pun tidak lagi perhatian kepada dia. Yang ke-20, Allah Ta'ala sudah tidak open sama dia, lepas tanggung jawab. Itu, cuma lagi itu. Selama dia melakukannya di dunia itu, Ustaz. Ya. Minum sekali, tak peduli. Tapi Ustaz, kalau dia mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.